lagi bersama kami di Indopasco Channel dalam program OMG, Obrolan Mahasiswa Gaul. Jadi hari ini tema kita ini yang terbaru ya. Kita membawakan tema terbaru, teman-teman. Apa tuh? Yang pasti ya, setiap orang, setiap generasi, apalagi Gen Z kayaknya pernah deh ngerasain rasa ini gitu kan. Tapi sebelum itu, gua mau memperkenalkan diri dulu ya. Jadi sini gua sebagai host, gue Larasati, gue Rifki, gue Amanda, Gue Diana. ya. Jadi hari ini tema kita itu tentang people come and go. Wow. Menarik banget ya teman-teman ya. Karena tema ini tuh kayaknya lagi tren juga ya. Kayaknya juga setiap dari kita nih, masing-masing dari diri kita pasti pernah merasakan hal Pasti itu. ada di fase itu, Pernah ada di fase itu ya. Hal-hal seperti itu pasti kadang membuat kita jadi, emang apa sih yang salah dalam diri gue gitu. Kadang jadi mempertanyakan diri sendiri ya kan. Gue mau nanya ke kalian, kira-kira kalian pernah merasakan apa itu kehilangan gak sih? Boleh dari siapa dulu, terserah. Mulai dari gue. Iya. Kehilangan pasti ya, setiap Iya. orang pasti pernah kehilangan. Gue juga pernah di fase tersebut. Dengan satu orang yang paling mungkin gue sayang atau yang ya gimana sih, apalagi kalau pertemanan itu pertemanan, lu udah temenan dari kecil dan ya Itu dampaknya, efeknya besar ya. apalagi kalau misalkan apa ya, kita udah sering jarang ketemu kan. Pasti ya dia udah punya teman yang baru kayak gitu, kita juga udah punya teman yang baru. Jadi kalau gue itu ya kehilangan ada di situ sih, karena dia udah fokus sama teman yang baru dan gue juga udah punya teman yang baru kayak gitu. Jadi kita kayak jaga jarak mungkin Jaga jarak ya. Tapi lu lebih, berarti kehilangan dalam arti kehilangan dalam diri lu tuh apa sih sebenarnya? Kalau gue boleh tahu. Kehilangan kalau menurut gue ya, Kalau dari pertemanan gitu misalnya. kehilangan temen yang apa-apa selalu bareng Iya. dan kita udah nggak bareng lagi itu sih menurut gue, karena biasanya dia yang ada di sisi kita terus kayak tiba-tiba nggak ada, kayak kosong banget Kosong nih banget, nggak iya ada sih. yang, gimana bener, paham kan Iya, rasanya iya, juga iya, iya. gitu. Mungkin dari gue. Kalau dari lu sendiri gimana, Man? mungkin kehilangan tuh bukan sekedar ya udah dia pergi aja. Iya. Ada yang memang tentang takdir ya. Oh, yes, Takdirnya memang Tuhan tuh sudah menakdirkan bahwa dia harus Sampai sini pergi, aja dia ya. harus pergi gitu. Kita harus Jadi move ya. ya kejadian tuh 10 tahun yang lalu bener kehilangan separuh hidup nih. Waduh. Separuh hidup. Ada ini nih Beber ya untuk pergi selamanya gitu. Pergi dan ya jadi kehilangan jati diri aja gitu kok. Berarti itu dampaknya besar dalam hidup. Banget banget. penting. Iya, sosok penting banget. Kalau gua boleh tahu tuh apa, pertemanan Keluarga kali keluarga? ya. Oh iya sih. Ya kalau nyangkut masalah keluarga kayaknya kita juga ya kayak Gimana ya? sedih ya, sedih, cenut ya hati itu gitu kan, cenut gitu. Iya sih. Kalau dari Iki sendiri gimana ya? kalau dari faktor kehilangan itu lebih ke kata Diana sih, lebih ke takdir. Karena kehilangannya itu bukan karena disengaja ya, karena emang ya takdir. Kayak misal kehilangan keluarga. Dulu pernah salah satu dari nenek saya, dari orang tua bapak gitu. Mungkin karena saya itu orangnya kalau mau foto itu susah diajak gitu sama nenek, apalagi pas lebaran saya itu ogah-ogahan kalau foto. Rasa kehilangannya itu ya karena saya nggak pernah foto bareng nenek saya yang ini. Oh iya. Jadinya pas beliau udah nggak ada, rasa kehilangan itu berasa dari situ. Berasa ya. Makanya momen itu penting ya, Penting penting banget. banget. Itu kalau Kalau Dari udah situ pas saya dengar info pas nenek saya udah nggak ada, Nenek sakit lu. gitu kayak Oh, ya Allah, iya sih. kehilangannya kerasa banget sampai ke hati. Nyesel gitu. ya. Nyesel gitu. Nyeselnya itu yang Bener. seandainya Sampai berbulan-bulan saya kepikiran, lo kenapa ya dari dulu nggak foto sama nenek Iya. gitu, nggak punya kenangan sama beliau gitu. Kalau- Yang kadang habis dari kampung, duitnya bagaimana? Ditilup gitu. kalau nenek-nenek gitu ya, Iya. nyelipin nih buat cucunya, pegangan gitu. Saya bilang aja gitu. Cuman Iya sih. sekarang udah nggak ada lagi.
Sedih ya. Sedih sih. Itu sih rasanya kehilangan. Rasanya tuh masih kehilangannya masih sampai sekarang masih berasa. Masih berasa sih. Masih berasa. Cuman ya mencoba untuk mengikhlaskan juga. Iya. Gitu. Nah, kalau gue pengen tahu cara lu mengatasi hal itu ya, dari rasa kehilangan itu, ya kan? Kira-kira itu gimana? Lu punya cara nggak gitu? Dari gua, cara untuk mengatasinya itu ya mengikhlaskan. Kayak misalkan kita juga semua nggak mungkin apa-apa tuh selalu ada. Iya. Karena kan orang tua kita juga kadang ada di fase yang sama. Pasti kita bakal ditinggalkan gitu. Jadi ya cara untuk mengatasinya ya untuk mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Kalau lu sendiri? Kalau dari gue sama sih, yang paling utama itu mengikhlaskan ya. Karena ya sesuatu kalau nggak diikhlaskan itu gimana kita menjalani ke depannya gitu kan, masa mau stuck di situ-situ mulu, mungkin kan. Kita harus ini juga, apa maksudnya, mengupgrade diri kita juga, seperti nggak nge-stuck di situ mulu gitu. Emang nggak harus berputar di situ lagi enggak, lalu harus maju gitu. Jadi ya jangan berpikir melihat ke belakang terus. Jadi kan itu sebuah pengalaman ya. Jadi kita jangan terpaku ngeliat ke masa lalu, kita juga masih punya masa depan, kita juga harus bisa ngeliat ke depan juga. Jadikan masa lalunya itu sebagai pembelajaran supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Betul. Kayak misal kesalahan gua atau penyesalan gua nggak pernah foto bareng sama nenek. Untuk kedepannya, kalau misalnya kita masih punya keluarga yang penting bagi kita, menghabiskan gitu, waktu ya, menghabiskan waktu sebaik mungkin, sebanyak berfoto, mungkin. karena itu jadi sebuah kenangan gitu. Dari gue sih gitu. Iya sih. Memang ya kalau membahas tentang kehilangan itu ya, nggak jauh-jauh dari keluarga dulu kan yang pertama dari keluarga dulu, karena memang ya mereka yang paling dekat dengan kita, yang tahu karakter sebenarnya diri kita tuh seperti apa. Ketika udah nggak adanya tuh baru nyeselnya. Sampai sekarang pun ada rasa nyesel gitu, seandainya gue kayak gitu-gitu ya. Kadang kan harus kehilangan dulu baru bisa ngerasain arti. Iya sih, betul. Soalnya di awal itu pendaftaran. Iya benar. Iya sih. Kalau dalam hal percintaan, gue boleh nanya nggak sih ke arah-arah percintaan, boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh lah ya. Karena kayaknya people come and go itu nggak jauh-jauh juga dari percintaan ya. Ini udah pernah toel-toel aja deh. Mana udah begini-begini, mana gue Gak ada pengalaman. Sorry. Lu pernah ngerasain kehilangan apa ya, boyfriend atau girlfriend dalam hidup lo? Dari Siapa dulu nih? Iya boleh, siapa silakan. Boleh Diana dulu. Dari gue pasti iyalah. Kalau gue untuk fase percintaan, Pernah ya? Itu menjalin hubungan di waktu SMA. Ya meninggalkan gitu aja sih dia. Kayak apa ya? Cuman kita berpisahnya secara baik-baik, nggak ada kayak berantem apalah segala gitu. Dia bilang mau putus, terus gue bilang oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Itu namanya kan masih awal-awal gitu ya, masih awam gitu. Padahal ya udah nggak apa-apa kak, udah gitu. Tapi ternyata selang beberapa hari jedor. Dia udah sama cewek baru. Berarti putusnya sebenarnya karena dia tuh udah punya cadangan yang lain. Iya. Gue kayak ngerasa, ada yang salah nggak sih di diri gue gitu sehingga gue bisa ditinggalkan seperti itu, kayak gitu. Gue juga di fase yang, tau kan kalian kalau TTM, teman tapi mesra. Iya. Kayak gitu. Iya, jadi kayak ini biasanya nih kalau cowok-cowok sekedar ngebaperin, terus kalau misalkan udah bosan udah hilang. Nah kalau gue waktu itu udah pernah ngerasain kalau TTM sering sih ya. Sering teman-teman. Wadaw. Sering. Diana sering merasakan TTM atau HTS gitu ya. Jadi kalau misalkan dia apa ya, jadi gue kayak punya trust issue, kayak oh dia udah bosen gitu nih sama gue. Ya udah gue nggak akan melarang dia, kalau misalkan mau pergi ya udah silakan pergi gitu. Tapi kalau lu nggak maksa gitu ya, nggak maksa untuk selalu bertahan ada di sisi gue. Di sisi gue gitu.
Oh, berarti lu pernah ngalamin TTM dan TTM gitu? Pernah. Pernah. Dan itu waktunya sebentar nggak? Itu lama, waktu itu gue sama teman SMA gue kurang lebih 1 tahun ada. Oh, dia ngasih dampak besar kalau ke hidup lo? Ngasih dampak besar karena gue apa-apa ya ininya ke dia Oh, gitu, lu- cerita apa gitu kan ya. Udah bergantung ya? Sekedarnya kayak apa ya, jadi tempat bercerita terus nyaman gitu ya. Ya, itu dia tiba-tiba lost kontak sama gue, kata gue oh beda mungkin dia udah bosan sama gue, nggak tertarik ya udah gitu kata gue, nggak usah dibeliin lagi kalau gue sih gitu. Kalau lu tuh kayak gitu. Heeh. Oh, berarti menurut tuh kalau emang dia sekiranya udah nggak interest sama gua, udahlah, mendingan nggak usah gitu ya. Selesai. Gua nggak bakal maksa lu gitu. Kalau lu mau sama gua aja kita lanjut. Kalau enggak ya silahkan. off. Cut off, iya. Kalau nggak ada kejelasan ya udah ngapain lu Iya. ini. Iya, biar kita grow up. Iya. Ada lagi? Lu Iki gimana Ki? Lu Iki ada, punya Iki ada. pengalaman kayaknya punya deh ini. Pasti punya Pernah dong. sih pas SMK juga. SMK juga. Sebenarnya gue tuh LDR. Jadi tuh mantan gue nih, gue nggak mau nyebut cewek ya, Ih, mantan pasti gitu ya. jangan ah. Hari nonton lagi podcast kita. Jadi mantan gue itu, jadi gue sama sebut aja inisialnya A. Jadi si A sama gue itu LDR. Nah, jadi kita dari awal tuh emang sahabatan gitu ya. Oke. Sahabatan, sering chatan, nyaman, jadian. Cuman selang 2 tahun lebih, kurang lebih ya 2 tahunan lah. Iya. Di belakang gue tuh ternyata dia itu ngedoain gue. Ternyata dia punya hubungan di belakang gue. Gitu. Oh, gitu. Dari situ ya PA-nya gue walaupun udah ketahuan gue didoain, gue tetap masih apa ya, Nggak. percaya atau masih ngejalanin hubungan gitu. Cuman ada satu momen di mana gue tuh udah capek gitu, berantem mulu di WA, kalau ketemu tuh ya marah-marahan gitu, salah-salahan. Cuman itu juga pertama kalinya ya bagi gue. Oke, first time. Jadi dari situ gue masih belum bisa mengendalikan emosi gue gitu. Dan pas di saat terakhir kalinya udah ketahuan gitu, sampai nyimpen foto cowok di Google Keep gitu. Wow. Jadi, Akhirnya gue meninggalkan dia gitu. nah berarti, cara lu untuk move on lah intinya dari Move dia. on sih, kalau move on kan lebih kita pergi tapi harus ada pengganti. Ini mah lebih ke move off bagi gue. Oh, move off ya. Waduh. Cara lu untuk move off gimana? Sebenarnya lebih ngelampiasin ke hobi sih. Oh, Kan dulu yes. pas zaman Bagus SMK, ya, itu positif. pas zaman SMK kan gua anak motor ya, Samuri, NR. Ngelampiasinnya di situ. Setiap malam ke Monas, Yes, ke yes, Jakarta. Kadang sebenarnya gua tuh dulu paling gak suka nonton anime. Gua suka nonton anime gara-gara biskuit. Dia, gitu. Oh, Attack gitu, on Titan. pengaruhnya. Oh, gitu Nah, ya. dari pagi sampai sore ngelampiasin Amara aja gitu nonton di Nonton HP. gitu. Foto sore. Iya. Sampai sekarang keterusan. Tahu-taunya kebiasa akhirnya bisa Suka ikhlasin. ya. Nah. Oke. Kalau dari lu sendiri Man, kan lu nggak punya pengalaman dalam percintaan nih. Tadi dia udah gini aja nih. Jahat deh, jahat deh. Jahat deh. Gua nggak ada gitu ya. Skip Kalau aja. menurut lu pasti punya persahabatan dulu kan. Ya. Kira-kira lu ada nggak sahabat yang dia itu ternyata apa ya? Pergi gitu. Dalam artian lost contact lah sama dia. Banyak ya. Iya. Karena menurut gue tuh setiap masa ada orangnya. Tuh. Setiap orang ada masanya. Dan ya nggak ada yang abadi kan. Iya. Jadi ya Berarti emang udah siklusnya pergi aja. Wajar berarti, itu iya, hal itu yang udah wajar. wajar menurut gue. Jadi ya udah, dan nggak mau diambil pusing juga Nggak sih mau diambil sebenarnya. pusing, Jadi iya ya sih. udahlah. Oke. Terakhir. Kalian, lu semua lebih milih ditinggalkan atau meninggalkan sih? Kalau ditinggal atau meninggalkan Yes. dalam versi apa dulu nih? Tergantung sih. Keluarga. Iya. Kalau lu bisa cerita dalam versi percintaan, lebih milih tinggalkan atau meninggalkan? Di pertemanan lu lebih milih meninggalkan atau ditinggalkan? Kalau dalam versi keluarga masih belum bisa jawab sih. Oke, nggak apa-apa, nggak usah. Pertemanan aja sama percintaan. Kalau menurut gua dalam versi pertemanan, dikala gua sendiri kalau nggak nyaman sama ini orang, kayak misal datang pas butuhnya doang, Oke. kayak kalau kita punya kesalahan yang bikin dia nggak nyaman, dia pergi, nggak saling
Komunikasi, dulu, ya. introspeksi atau ya baikan gitu. Diskusi gitu ya. Gue lebih pilih meninggalkan karena nanti bakal jadi kebiasaan buruk juga bagi dia dan gue juga gitu. Kayak misal kalau dia mau ngajak gue main ke hal negatif, terus gue jadi paksa-paksa mau ke hal negatif juga lebih baik gue ninggalin Iya, gitu ya. sih. Nggak mungkin ya kita ngikut Nggak mungkin kita ngikut Dan dia mereka. kecebur, kita ikut yang cebur. Nah gitu. Berarti kalau hal-hal seperti itu lebih baik meninggalkan. Kalau Lebih tentang baik. percintaan Kalau percintaan ditinggalkan. enggak, lebih meninggalkan sih. Lebih ditinggalkan meninggalkan. Meninggalkan. Karena kan gue udah Kenapa belajar tuh? dari sebelum-sebelumnya kan. Iya. Kayak itu gue kan PA. Kalau udah ketahuan dia ngedoain gue masih mau jalanin hubungan. Gue nggak mau ngulangin kesalahan kayak gitu lagi. Berarti next time lu meninggalkan. Oh gitu. Walaupun ini misalnya si ceweknya ini baik gitu, gak kayak mantan lo. Enggak juga. Semua kesalahan dalam hubungan pasti dimaafin kecuali perselingkuhan gitu lah. Oh, oke. Meninggalkan ya. Kalau lu gimana? Kalau pertemanan meninggalkan. Meninggalkan. Semua pada meninggalkan. Kenapa? Ya meninggalkan aja lah. Masa Kenapa kayak tuh? kalau udah nggak cocok. Lu dia mengamankan hati ya? Iya. Meninggalkan perasaan lu sendiri ya? Iya sih. Kalau percintaan ditinggalkan. Tinggal. Iya. Kalau di percintaan lebih baik ditinggalkan. Iya deh biar nggak nyesel. Nggak tahu tadi dulu gue kan nggak ada ini. Oh, jadi nggak Ini seandainya lu lebih baik seandainya. ditinggalkan. Karena memang ada beberapa orang yang dia nggak bisa mengatakan putus. Tunggu dia aja yang mutusin gua. Ada yang kayak gitu. Itu toxic berarti nggak sih? Ah masa? Coba yang punya pengalaman gimana? Yang jadi Kalau lu gimana kalau lu, Dek? Ya kalau gue dalam segi pertemanan ya gue juga lebih baik meninggalkan sih. Lihat dulu bagaimana temen lu emang pantas ditinggalkan apa enggak gitu Yes, kan. yes. Kalau dia emang toksik ya udah kita tinggalin lah, ngapain ngikut-ngikut dia. Yes. Gitu. Ke percintaan Emosi gimana? amat emosi. Kalau percintaan juga sama, gue ngeliat cowoknya dulu karakternya bagaimana. Lu lebih kayak ditinggalkan nih kayaknya. Hah? Nunggu Nunggu abis, kan ada juga beberapa pasangan, beberapa orang yang gue mau ngabisin perasaan gue dulu ke dia sampai benar-benar gue nggak ada perasaan baru gue move. Oh, ibaratnya Ada kan? gini, akan kukagumi. Iya, udah gitu. Akan terus kukagumi sampai kagum itu hilang sendiri. Iya, kan ada yang kayak gitu kan ya? Iya kan? Ada, kan? betul. Kayak- Ini contohnya Kayaknya kan? tipikalnya yang kayak gitu deh kayak. Gua baca-baca deh. Oke teman-teman, tadi nih sharingnya kita terkait tentang people come and go ya. Ada yang tadi bercerita tentang masalah pertemanan, dan ada juga masalah percintaan dan keluarga juga gitu. Jadi sebenarnya people come and go itu adalah sesuatu hal yang wajar banget dialami oleh setiap orang ya. Dan kita juga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan merasa ditinggalkan ya, karena itu sebuah hal yang wajar. Karena gini teman-teman semua, terkadang kita perlu untuk merubah, bukan mengganti teman. Dalam artian mengganti ini bukan karena kita ingin meninggalkan dia, tidak, tapi untuk grow up ya. Karena ada circle yang kita tuh ngerasa stuck di situ aja, sedangkan kita nggak bisa kan. Hidup ini kan terus berputar, kita nggak bisa untuk stuck dalam posisi kita seperti berada di tengah-tengah, kita nggak bisa. Ya kan ya. Ada di mana kita harus merasa kalau gue ngerasa sama dia nggak grow up, kayaknya gue harus move. Gue harus cari pengalaman baru yang dimana gue di situ tuh bisa belajar lagi, gue bisa mengenal karakter orang lagi gitu teman-teman semua ya. Jadi itu loh yang bisa gue sampaikan ini dan teman-teman sampaikan juga ya. Terima kasih atas sharingnya teman-teman ya. Semoga bagi viewers bisa mendapatkan pelajaran ilmu ya. Kalau misalnya next untuk tidak melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, dan ya jangan takut lah untuk merasa ditinggalkan gitu kan ya, seperti itu. Oke. Kita semua pamit undur diri, sampai bertemu lagi di segmen berikutnya di OMG, obrolan mahasiswa gaul. Bye.